Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Kami berdoa kiranya damai sejahtera Allah, shalom-nya Tuhan melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita dalam waktu ke waktu. Sebelum kita masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar memberkati setiap sidang jemaat Allah di tempat ini. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ini kita akan membahas sebuah tema dengan judul Allah yang setia. Allah yang setia. Kalau kita menengok ke belakang dalam kehidupan kita dapat menemui bahwa Tuhan menopang dan menyertai kita dalam sepanjang kehidupan kita. Kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tuhan tidak pernah lalai dan Tuhan tidak pernah gagal dalam memberkati hidup saudara dan saya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Dalam kesetiaan menurut Alkitab, dalam perjanjian lama menggunakan kalimat emunah yang artinya kokoh, tidak tergoyahkan dan tidak berubah. Tuhan kita kokoh kasih setianya sama kita, tak tergoyahkan dan tidak berubah. Alkitab dikatakan dalam Alkitab Allah kita adalah Allah yang setia, yang tidak pernah berubah. Kasih setianya bahkan sampai ke awan-awan, sampai generasi kepada generasi, sampai keturunan kepada keturunan. Dalam perjanjian baru kata kasih setia menggunakan kalimat pistos yang artinya dapat atau layak dipercaya. Artinya adalah orang percaya. Perhatikan firman Allah dari Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Penulis dari kitab Ratapan menyatakan bahwa apapun yang terjadi, sekalipun ada ipu, ada penderitaan, ada tantangan, ada masalah, tapi dia mengatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Firman Allah mengatakan juga demikian dalam Ulangan 11 ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Dari awal tahun ini sampai dengan nanti awal tahun nanti, dari awal kehidupanmu sampai dengan nanti kehidupanmu, Tuhan akan mengawasi saudara. Tuhan gak akan pernah meninggalkan saudara. Tuhan gak akan pernah melepaskan saudara. Firman Allah mengatakan dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian rupa. Daud menyadari bahwa keberhasilannya melewati musuh-musuhnya, menghadapi masa-masa sukarnya. Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang mengangkat dia, Tuhan yang menyertai dia. Apapun keadaan yang saudara hadapi hari ini, punya iman bahwa Tuhan gak pernah membawa saudara sejauh ini untuk meninggalkan saudara di tengah jalan. Tuhan gak pernah membawa saudara sampai di level ini hanya untuk mengizinkan engkau dipermalukan, ditinggalkan, atau dikecewakan. Kalau dia mau permalukan saudara, kenapa gak dari dulu? Kalau dia mau tinggalin saudara, kenapa gak dari dulu? Dia menyertai saudara mulai awal. Dia juga yang akan menyertai sampai pada kesudahannya. Jangan mundur, jangan takut, jangan gentar. Tuhanmu tidak pernah lalai menepati janjinya. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Misma dan Yesana. Ia menamainya Eben Ezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, atau bagaimana kita bisa hidup dalam kasih setia Tuhan?
Saya pelajari ada beberapa hal yang perlu kita kembangkan dalam hidup ini, agar hidup kita hari demi hari, tahun demi tahun berdampak, berbuah. Yang pertama, jangan sedikit-sedikit melarikan diri atau keluar dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup. Kalau kita percaya Tuhan setia, di tengah proses sabar, di tengah tantangan ikuti, di tengah setiap badai kehidupan percaya Tuhan setia. Proses mendewasakan kita, proses membentuk kita. Hari ini kalau sudah sedang diproses, yang pertama jangan marah, yang kedua jangan kecewa, dan yang terpenting jangan lari. Karena kalau saudara lari, nanti ketemu juga kok. Sekarang lari di sini, nanti saudara lari ngindar, beberapa waktu kemudian ketemu lagi. Dan biasanya masalahnya jadi lebih besar, dan biasanya masalah jadi lebih sulit. Mari, jangan sedikit-sedikit lari, sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit mundur. Punya iman, mental pejuang. Yang kedua, apa yang perlu kita kembangkan agar hidup kita bisa mengalami kasih setia Tuhan yang luar biasa. Punyailah kerendahan hati untuk terus belajar. Di titik kita merasa tidak perlu belajar, maka di situ kita memutuskan untuk berhenti bertumbuh. Belajar terus, punya rendah hati. Saudara dan saya bisa lebih hebat dari hari ini. Hari esok bisa lebih hebat lagi dari hari-hari selanjutnya. Punya kerendahan hati, belajar bahwa ya Tuhan, ajar aku Tuhan, bentuk aku. Di saat saudara memutuskan berhenti belajar, maka saudara sedang membunuh diri saudara. Maka saudara sedang memutuskan untuk berhenti bertumbuh. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mengalami kasih setia Tuhan. Mau membuka hati untuk terima masukan dan teguran untuk kebaikan kita tanpa menjadi tersinggung. Banyak orang hari-hari ini ditegur parah, diingetin marah, dibilang kita ngurusin hidupnya, dibilang kita gangguin, dibilang kita udahlah urus hidup masing-masing dan sebagainya. Padahal sesungguhnya teguran itu membentuk kita. Padahal sesungguhnya masukan itu baik buat kita. Padahal sesungguhnya kalau kita mau menerima masukan dan teguran tersebut tanpa tersinggung, sesungguhnya itu mendewasakan kita. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Tuhan Allah yang menolong saudara dan saya. Tuhan Allah yang tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Hari ini mari belajar, percaya, berharap Tuhan Yesus tidak pernah lalai menepati janji. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar saudara, agar bukan hanya saudara diberkati, tapi orang-orang di luar sana juga boleh diberkati. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain
puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan mari sebulan bawa hati, bawa iman. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah